Halo sobat ngopi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Pasti kalian sering dengarkan cerita tentang orang yang terjebak dalam dunia judi. Kali ini saya mau mengajak kalian semua buat nyimak cerita nyata tentang bagaimana seseorang bisa bangkit dari keterpurukan karena judi. Ini bukan cuma soal kehilangan uang, tapi juga soal kehilangan harapan, kepercayaan diri, dan masa depan. Jadi, tetap duduk yang nyaman dan siap-siap untuk dapat inspirasi yang bikin kalian semangat. Awal terjebak dalam dunia judi. Kisah ini tentang salah satu teman saya bernama Ahmad. Ahmad dulunya orang yang biasa saja, punya kerjaan yang tetap dan hidup sederhana serta riang gembira. Tapi suatu hari dia bertemu teman lamanya yang bernama Burhan. Singkat cerita, di balik pertemuan tersebut, dia diajak temannya yang bernama Burhan untuk ikut bermain judi. Kan bangke ya si Burhan itu. Hidup lagi ayam-ayamnya malah diajak main judi. Nah, awalnya sih dia cuma iseng-iseng aja, taruhan kecil-kecilan buat seru-seruan. Tapi bodohnya dia terlarut dalam rasa kemenangan yang menyesatkan. Pertama kali main dia menang, tentu dong rasa seneng dan euforia bikin dia ketagihan. Dia mikir, wah gampang banget nih dapat duit. Dengan modal kecil bisa mendapatkan untung yang gede. Pikiran awalnya sih gitu. Dari kemenangan itu dia mulai melakukan segala cara agar mendapatkan modal untuk berjudi lagi. Kan goblok ya. Lantas dia pun mulai kehilangan kontrol. Karena sering menang di awal, dia mulai berani pasang taruhan yang lebih besar dengan berbagai cara dan upaya. Dia nggak sadar kalau itu cuma trik buat bikin dia terus main dan memanipulasi pikiran agar betah bermain. Dengan berbagai cara untuk mendapatkan modal untuk judi, dia pun tenggelam di dalam hutang. Nah, akhirnya seperti yang udah bisa ditebak. Dia mulai sering kalah, uangnya habis, apa-apanya dijual, hutang menumpuk, dan bahkan dia mulai pinjam sana-sini buat nutupin kerugiannya. Tak hanya itu, judi juga membuat efek yang sangat negatif untuk kehidupan. Kalian percaya nggak? Judi bisa memberi dampak negatif untuk hidup. Ketika judi udah jadi bagian dari hidup, banyak hal negatif yang terjadi. Bukan cuma soal uang, tapi juga banyak aspek lain dari hidup yang berantakan. Contohnya kehilangan kepercayaan diri. Setiap kali kalah, rasa percaya diri dari Ahmad makin turun. Dia mulai ngerasa nggak ada harapan dan merasa dirinya gagal. Hal itu pun memicu dampak buruk bagi hubungan dengan keluarga dan teman-temannya menjadi hancur. Keluarganya mulai curiga dan kecewa. Teman-teman yang dulu dekat dan akrab lambat laun juga mulai menjauh satu persatu. Hal itu dipicu karena sering dipinjemin uang tapi Ahmad nggak pernah balikin. Nah, ini catatan untuk kalian. Hutang itu wajib dibayar, bro. Jangan hanya dikasih janji manis mulu. Lanjut. Selain itu, dampak negatif yang muncul yaitu karir dan pekerjaan terganggu. Dia juga bercerita, karena fokusnya cuma buat judi dan waktunya tersita karena hal tersebut, kinerjanya di kantor pun menurun. Apa yang dikerjakan juga nggak akan pernah maksimal. Dia sering bolos kerja dan akhirnya pun dia dipecat. Nah, gimana menurut kalian? Sumber dari pendapatan utama pun harus hilang karena dampak dari judi. Masih mau lanjut bermain judi atau stop sampai di sini? Lanjut. Waktu itu Ahmad bingung dan gak tahu apa yang harus dia lakukan. Ahmad akhirnya sampai di titik terendah dalam hidupnya. Udah dia gak punya uang, gak punya pekerjaan, gak punya apa-apa lagi, dan hampir kehilangan keluarganya. Tapi dari sini juga dia mulai sadar kalau dia harus berubah untuk memperbaiki semua kesalahannya. Dia pun mulai mencari bantuan. Dia pernah gabung ke grup support untuk orang-orang yang kecanduan judi. Di sana
Dia ketemu banyak orang yang punya masalah sama dan saling mendukung buat sembuh. Dia pun mulai berpikir dan menyesal, serta dia berani mengakui kesalahannya ke keluarganya. Mesti awalnya sangat sulit, tapi ini langkah penting buat memulai perbaikan. Nah, saya suka nih dengan pola kewarasan Ahmad sekarang. Setelah kehidupannya mulai agak membaik, Ahmad mulai belajar mengelola uang dengan bijak. Dia sadar kalau semua yang terjadi adalah pelajaran berharga buat masa depannya. Dan hidup di dunia ini nggak punya apa-apa itu sakit rasanya, bro. Tak hanya sampai di situ, Ahmad pun sedikit bercerita dengan saya langkah awalnya untuk bangkit. Setelah menyadari kesalahannya, dia mulai mengambil langkah konkret buat memperbaiki kualitas hidupnya dengan mencari kegiatan dan pekerjaan baru yang positif. Meski dia mengatakan sulit, dia terus berusaha cari pekerjaan baru. Dia mulai dari bawah lagi. Tapi semangatnya tinggi ini karena ingin membuktikan bahwa dia bisa berubah. Dia juga mencoba mengembangkan keterampilan baru. Ahmad juga bercerita, dia pernah ikut kursus online dan belajar keterampilan baru yang bisa menunjang karirnya. Dia mulai melihat masa depan dengan lebih positif dan mengatur waktu dengan baik. Dia mulai membuat jadwal harian yang lebih teratur, waktu untuk bekerja, waktu untuk belajar pengembangan diri, dan juga untuk bersosialisasi dengan keluarga dan teman-teman di lingkungannya agar bisa membuat hidup lebih positif. Setelah berhasil keluar dari jerat judi, Ahmad gak mau hanya sekedar hidup biasa. Dia bercerita dia ingin membuat hidupnya lebih bermakna dengan berbagi pengalaman. Ahmad mulai berbagi pengalamannya lewat blog dan media sosial. Dia ingin membantu orang lain yang mungkin mengalami hal sama untuk tidak merasa sendirian. Dia juga pernah bercerita menjadi relawan di komunitas yang membantu orang-orang dengan masalah kecanduan judi. Keren gak tuh? Orang yang dulunya pernah terjerumus sekarang mau menjadi penyelamat. Bagi orang-orang kecanduan judi, hal ini juga membuatnya merasa lebih berarti dan memberi dampak positif bagi orang lain. Sekarang, dia memiliki tujuan hidup yang lebih jelas dan positif. Suatu saat, dia juga ingin punya usaha sendiri dan membantu keluarganya mencapai kehidupan yang lebih makmur dan baik. Begitulah sedikit cerita dari Ahmad tentang perjalanan dan hal yang dialami karena terjerat dalam dunia perjudian. Jadi, kita bisa belajar bahwa terjebak dalam judi memang bisa menghancurkan hidup, tetapi bukan berarti akhir dari segalanya. Dengan kesadaran dan dukungan dan usaha keras, kita bisa bangkit dari keterpurukan. Jangan pernah takut untuk berubah dan meminta bantuan. Hidup kita ini sangat berharga dan selalu ada kesempatan kedua untuk memperbaikinya. Terus semangat dan jangan pernah menyerah. Salam kopi hitam inspirasi. Hah!